Ini merupakan upacara peringatan HUT ke-40 pasukan Marsose Aceh. Marsose merupakan satuan militer bentukan Belanda yang bernaung di bawah KNIL alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Mereka adalah pasukan tentara bayaran yang tidak peduli siapa yang dilawan, apakah bangsa sendiri atau orang asing. Bagi Marsose, yang terpenting adalah mengabdi kepada siapa yang membayar mereka. Bagian besar anggota pasukan elit ini selain dari tentara Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, dan Afrika, juga direkrut dari orang-orang pribumi seperti Ambon, Manado, Jawa, Sunda, juga beberapa orang Nias dan Timor. Marsose resmi diterjunkan di Aceh pada 20 April 1890 untuk menangani tugas kepolisian dan jika perlu membantu dalam tugas kemiliteran. Peran Marsose di Aceh serupa dengan infanteri atau pasukan jalan kaki dengan kemampuan kontra gerilyanya. Pasukan ini merupakan cara yang paling cocok untuk melawan gerilyawan Aceh. Keberadaan mereka menyebabkan perang Aceh menjadi semakin berdarah. Kemampuan pasukan Marsose untuk melintasi hutan dan pegunungan Aceh telah membuat pukulan hebat bagi para gerilyawan Aceh. Terlebih, pasukan Marsose terkenal kejam. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak segan-segan membantai seluruh penduduk kampung yang membantu para gerilyawan Aceh. Akibatnya, pada masa itu, hampir 2.000 personil militer KNIL tewas. Dari pihak Aceh sendiri, pada tahun 1899, sebanyak 21.865 rakyat Aceh terbunuh. Mayor LH.C.P. de Engles, komandan Marsose, menyampaikan pidato. Dilanjutkan dengan Domini Tenu, yang telah berbagi kehidupan dan penderitaan dengan pasukan Marsose selama lebih dari 36 tahun. Pasukan Marsose melakukan upacara mengenang rekan seperjuangan mereka. Sejak 1878, Pecut telah dijadikan pemakaman militer permanen untuk tentara Belanda yang bertugas di Aceh. Sekitar 2.200 tentara Belanda, mulai dari prajurit hingga jenderal yang tewas dalam perang Aceh, dimakamkan di sini. Dengan demikian, Kerko Pecut merupakan saksi ketangguhan Aceh melawan penjajahan Belanda. Upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin Aceh. Salah satunya adalah Panglima Sago ke-12 Mukim, Panglima Polim, yang dipaksa berdamai dengan Belanda. Ketenaran pasukan Marsose berakhir pada tahun 1930 itu, karena setelah merayakan HUT yang ke-40, seluruh divisi pasukan Marsose dibubarkan. Alasan pembubaran adalah karena pasukan Marsose dinilai terlalu kejam, sehingga menuai protes keras dari para aktivis Belanda yang pro pada kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Pada awal ekspansi Belanda yang dimulai pada tahun 1873, Belanda memperkirakan Aceh akan dengan mudah dikuasai. Faktanya, Belanda justru kalang kabut menghadapi para pejuang Aceh. Bahkan, pihak Belanda hanya mampu menguasai kota raja dan masjid raya. Bahkan sampai awal tahun 1880, kerugian yang diderita Belanda lebih dari 115 juta florin. Biaya yang sedemikian besar dikeluarkan dalam waktu 7 tahun hanya untuk menguasai daerah sebesar 74 km persegi. Strategi perang gerilya yang dilancarkan pejuang Aceh benar-benar menyulitkan Belanda. Jangankan menaklukkan Aceh, bahkan mempertahankan daerah yang telah dikuasai saja Belanda merasa hampir tidak sanggup. Ketika pos-pos penjagaan Belanda mendapat serangan mendadak dari para pejuang Aceh,
Pasukan Belanda tidak berani mengejar karena tidak terlatih untuk bertempur di kawasan hutan dan pegunungan. Ketika itulah Muhammad Sharif, seorang Aceh yang pro Belanda, memberikan nasihat kepada gubernur militer Belanda di Aceh, Jenderal Van Tetz, juga kepala stafnya J.B. Van Heus, untuk membentuk unit-unit tempur kecil infanteri yang memiliki mobilitas tinggi sebagai pasukan kontra gerilya. Sebelumnya, komando tentara Belanda di Aceh sudah menyusun 2 detasemen pengawalan mobil yang memiliki kemampuan anti-gerilya. Konsep pasukan itu lalu dimatangkan lagi hingga menjadi pasukan Marsose, yang akhirnya membuktikan diri sebagai pasukan elit. Karena beberapa tugas berat yang sulit dilakukan serdadu Hindia Belanda biasa, berhasil mereka selesaikan. Setelah dibentuk pasukan Marsose, babak baru dalam sejarah Perang Aceh pun dimulai. Periode banjir darah terjadi pada masa itu. Hal tersebut dikarenakan politik tangan besi yang dijalankan Van Heus selaku gubernur wilayah Aceh pada masa itu, serta adanya pasukan Marsose yang sangat kejam dan tangguh. Kekejaman serta ketangguhan tersebut membuat kesatuan Marsose ini disebut sebagai pasukan pembunuh berdarah dingin.